hidup saya, saudara bisa melihat kehadiran saudara. Sebenarnya kalau hanya 22 orang, lebih baik kita on cam supaya kita lihat. Karena mengajar tanpa melihat wajah, tidak ada kontak batin. Biasanya begitu. Jauh lebih bermanfaat mengajar berkontak batin, tatap muka dibanding dunia maya. Itu makanya kalau kuliah hibrid biasanya diwajibkan on cam. Nah, bagi seseorang yang punya masalah sinyal mungkin masih ada permakluman. Tapi kalau tidak ada sesuatu kendala, kita buka kamera. Disitulah kita akan kelihatan keseriusan kita belajar. Kita sedang serius atau tidak. Kalau serius pastilah pakaian kita formal. Karena ini sama seperti di kuliah di tempat ini. Nah itu ya, terkadang memang kita abai di situ. Tapi kami sebagai pengajar tentu akan menilai saudara dari penampilan ya. Karena pembahasan kita ini teologi kontemporer. Tentu apa yang kita tampilkan sekarang ini sudah kontemporer. Penampakan kita di media Zoom ini kontemporer ini. Tapi kalaupun kita tidak memberi bagian dari penampakan kita yang bagus, berarti ya di jemaat pun nanti kita abai soal penampakan kita di depan jemaat. Nah, ini beberapa catatan supaya kita punya saling penghargaan ya, menghargai. Kalaupun hibrid di rumah saudara atau di kos saudara belajar bukan berarti sambil-sambilan. Ini adalah kuliah strata magister. Itu yang perlu saya sampaikan supaya kita mengikuti roadmap kita baik di RPS atau silabus dan kita bisa memulai perkuliahannya. Baik, hari ini sesuai dengan silabus yang akan menyampaikan laporan baca ialah saudara Insan, John Peter, Rajainal, dan Jans. Dan itu dulu soal namanya, mengapa ini ada yang disingkat-singkat dan Jans? Karena saya baca di WA grup kita itu nama kalian. Nah, kalau saya di S1, ini bagi nama-nama seperti ini, saya remove dari grup. Karena bagi saya dia tidak punya integritas. Sebagai pendeta dia tidak punya integritas, atau sebagai mahasiswa dia tidak punya integritas, malu punya nama. Bagi saya itu tidak bagus. Nah, apalagi wajahnya di apa namanya media sosial berubah. Kadang wajah kucing, kadang wajah monyet, kadang wajah setan, nggak tahu saya. Kalau di W1 langsung saya stuck itu. Nggak mau saya melihat orang-orang seperti itu. Karena bagi saya ini sekolah teologi yang punya integritas. Apalagi sudah pendeta kan. Harusnya punya integritas yang tinggi, menampakkan wajah sesuai dengan nama. Menampakkan kata sesuai dengan perbuatan. Itu bagi saya yang penting, karena apalagi kalian sudah strata S2, sudah mendalami teologi ini. Sudah seorang magister nanti, ya haruslah perkataan dan tindakan kita sama. Gitu ya. Ini sedang belajar kita mengarahkan karakter building kita, kapasitas building kita ke arah orang-orang magisterial. Magisterial itu pengajar. Magisterial itu pendidik. Jadi kalau kita sebagai pendidik tidak memberi teladan yang baik dari soal nama, soal penampilan, tidak akan ada orang mengikut kita. Gitu ya. Jadi kita harus punya daya pengaruh dalam rangka memberikan ide-ide kita di depan publik atau ide-ide kita di dalam di khotbah-khotbah kita dan di tata bicara kita. Oke, nah, ini waktu kesempatan ini saya berikan pertama kepada Insan. Oh, ada yang mau respon? Silakan. Izin Pak. Saya Pak Lukas Pak, mohon izin. Silakan. Begini Pak, saya mohon maaf. Tadi ada saudara mendengar teman dari kelas mengatakan bahwa saya tadi tidak merespon waktu dipanggil. Memang ada gangguan jaringan ini Pak. Sebenarnya saya nggak pernah absen dari beberapa kali pertemuan, nggak pernah absen Pak. Mohon maaf Pak atas ketidaknyamanannya Pak. Terima kasih.
Oke, ya karena ini perkuliahan hibrid, ya saudara-saudara harus pastikan punya jaringan yang bagus. Kalau tidak punya jaringan, pergilah ke tempat yang punya jaringan yang bagus. Sehingga ketika perkuliahan saya panggil nama, tidak ada respon, ya saya anggap tidak hadir. Memang ini sudah 2 kali Lukas tidak masuk dalam catatan saya. Saya nggak pernah absen, Pak. Mohon maaf, Pak. Nah, nggak apa-apa, tapi ini udah berusaha. Kalau di kamar kita tidak ada sinyal, pergi ke ruangan lain. Pergi ke tempat yang punya sinyal bagus dan pastikan bagus. Karena ini bukan main-main ya, perkuliahan kita bukan main-main, sehingga ada permakluman. Kalau sekali 2 kali ada permakluman, kami mohon apa namanya maklum gitu. Tapi kalau setiap pertemuan semua sinyal tidak ada, ya di mana kemampuan kita untuk menata kelola perkuliahan kita. Begitu ya. Jadi carilah tempat yang Anda yakin pasti sinyalnya bagus. Supaya kita saling mendeliver pesan yang akan kita diskusikan. Kalau nanti saudara tamat tidak punya ilmu, ngapain kuliah di sini? Begitu ya. Jadi kita harus saling berbagi ilmu dengan cara yang baik sehingga kuliah kita ini berkualitas. Kalau memang tidak bisa bagus lagi sinyalnya, datang ke sini. Kita bertemu di ruangan ini supaya lebih dekat perkuliahan kita. Begitu ya. Oke, berarti saya anggaplah hadir saudara Lukas yang lalu. Makasih, Pak. Pak, mau respon Pak. Silakan. Silakan. Saudara Adu. Iya Pak, saya mohon maaf sebelumnya Pak. Mengenai nama saya yang disingkat di grup WA, kebetulan setiap saya pakai nama lengkap, saya profil dan nama saya selalu disalahgunakan oleh penipu Pak. Sehingga saya pakai inisial Pak. Begitu. Nama saya Adi Haryono Sianturi Pak. Jadi saya singkat AHS. Demikian penjelasan dari saya Pak. Terima kasih, mohon dimaklumi Pak. Ya, mengapa itu nama kita digunakan dan salah gunakan orang? Itu kan berarti ada sesuatu dalam nama kita gitu. Ya, siapapun penipu itu, kalau kita punya karakter yang bagus, tentu tidak akan bisa ditipu orang. Jadi, kalaupun begitu ya terserahlah kalau sering nama saudara digunakan jadi nama tipuan, ya taulah. Oke lah, saya anggap tidak perlu lagi kita membahas ini, karena ini sudah lewat pada masa pembahasan pertemuan pertama ya. Kita akan lanjut karena habis waktu nanti tidak ada bahasan kita. Oke, silakan saudara Insan Sinurat menyampaikan laporan bacanya. Bisa sharingnya apa namanya? Share screen boleh. Oke, bisa saya PowerPoint kan, Pak? Bisa dilihat, Pak? Ya, mantap. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Pak dosen dan juga teman-teman. Kami akan laporkan secara cepat, meskipun tidak kami baca nanti semua untuk mempersingkat waktu, yaitu laporan baca, yaitu radikal ortodoksi atau teologi ortodoksi radikal. Latar belakang munculnya teologi ortodoksi radikal, yaitu berasal dari pada awalnya dalam buku yang berjudul Radikal Ortodoksi, A New Theology, yang diterbitkan oleh Rutledge pada tahun 1999 di London dan bersamaan di USA dan di Amerika, di Kanada. Dan tim editornya itu John Milbank, Graham Wall, dan Catherine Pistok. Ketiga orang inilah tokoh utama dari ortodoksi radikal. Buku radikal ortodoksi ini ataupun dalam New Theology berisi 4 klaim, yaitu modernitas sekuler adalah pencipta teologi sesat. 2, penantangan nalar terhadap wahyu adalah kecurangan modern. Yang ketiga, semua pemikiran yang mengurung Tuhan pada akhirnya nihil. Dan keempat, materi dan temporal dari tubuh, seks, dan seni dan sosialitas yang diklaim oleh modernitas bernilai benar-benar dapat dibantu dengan transenden.
pengertian radikal menurut Milbank menjelaskan 3 bagian. Kembali ke akar patristik dan abad pertengahan dan terutama ke visi Agustinian tentang semua pengetahuan sebagai penerangan ilahi. Semua bangsa yang melampaui dualisme, batas modern tentang iman dan akal, rahmat dan alam. Yang kedua, mengkritisi masyarakat modern, budaya, politik, seni, ilmu pengetahuan, dan filsafat dengan keberanian yang belum pernah ada sebelumnya. Yang ketiga, memikirkan kembali tradisi. Ortodok adalah rasa komitmen yang paling langsung terhadap kepercayaan Kristen dan teladan dari matriks patristik. Penunjukan ortodoks melampaui batas-batas pengakuan karena biblisme Protestan dan otoritarianisme positif Katolik, patridentin, dipandang sebagai hasil menyimpang dari distorsi teologis yang sudah dominan bahkan sebelum periode modern awal. Tapi di mana ortodoks radikal ingin menjangkau lebih jauh adalah dalam memulihkan dan memperluas ontologi yang sepenuhnya dikristenkan dan filsafat praktis yang sejalan dengan doktrin Kristen yang otentik. Faktor-faktor yang pengaruhi pemikiran John Milbank. Yang pertama itulah neo-ortodoksi dari Ban, yaitu menolak semua mediasi melalui bidang pengetahuan dan budaya yang cenderung mengasumsikan otonomi positif untuk teologi yang membuat masalah filosofis menjadi masalah ketidakpedulian. Ortodoksi radikal lebih bersifat menengahi, tapi kurang akomodatif, karena meskipun diasumsikan bahwa teologi harus berbicara juga tentang sesuatu yang lain, ia selalu berusaha mengenali perbedaan teologis dalam pembicaraan semacam itu. Ortodoksi radikal yang memadukan eksegetis, refleksi budaya, dan filsafat dalam kolase yang kompleks namun dieksekusi secara koheren. Dipengaruhi juga yaitu Anglikan dan Anglo-Katolikisme. John Milbank adalah seorang Anglikan yang sangat dipengaruhi oleh kesalehan dan praktik kehidupan dari Anglo-Katolikisme. Latar belakang kehidupan Milbank menurut Reno mempengaruhi pemikiran dan kehidupannya, sekaligus mendorong untuk menggantikan teori identitas dengan idealitas. Berusaha untuk mengarahkan kembali kesetiaan Kristen dan kembali dari kasih sayang Kristen, menjauh dari negara atau kekuatan tak terbatas dan penanda keinginan tak terbatas, dan membengkokkan mereka kembali ke gereja yang ada di dunia melalui Roh Tuhan sebagai komunitas manusia Tritunggal. Itu akan membuat ortodoksi menjadi radikal. Gagasan utama dari ortodoksi radikal, Milbank mengajarkan bahwa selama beberapa abad dunia telah dibangun dan didefinisikan secara sekuler, di mana teologi telah didiskreditkan dan telah kehilangan pengaruhnya. Milbank bertujuan merebut kembali dunia dari sekularisme melalui kepedulian dan aktivitas dalam kerangka teologi. Senada dengan itu, Pabst dan Schneider, struktur bangunan dari ortodoksi radikal sebagai berikut. Dalam determinasi, harmoni, dan waktu adalah 3 kata kunci lain dari pemikiran ortodoksi radikal. Tataran ini diungkapkan sebagai pengetahuan yang sepenuhnya diterangi dari tipe Agustinian, di mana iman dan radikal, rahmat dan alam diduga bertepatan. Ontologi Kristen, etika, dan epistemologi dengan demikian adalah 3 pilar lain ortodoksi radikal menara kebenaran ontologi yang digunakan. Wood Dewis mengatakan cakupan ortodoksi radikal tidak menyinggung bidang teologi saja, tetapi melakukan intervensi dalam disiplin ilmu seperti politik, ekonomi, linguistik, puisi, sejarah, teori sosial, dan budaya, bahkan ilmu alam. Ortodoksi radikal memposisikan sebuah teori yang tidak kenal kompromi, misalnya tentang negara modern, negara sekuler. Ortodoksi radikal teori dan teolog tidak menggambarkan negara modern sebagai toleran, pluralistik, atau bebas dalam pengertian standar dari istilah tersebut. Sebaliknya, mereka lebih dekat dengan Thomas Hobbes ketika dia menggambarkan kekuatan berdaulat negara sebagai Tuhan yang panah. Wood Dewis mengutip penjelasan Smith untuk menunjukkan keradikalan teologi ini dengan mengatakan, sebenarnya tujuan dari proyek ortodoksi radikal bukan hanya sebuah teologi, tetapi penjelasan Kristen yang komprehensif dari setiap aspek dunia, yaitu Kristen yang benar dan radikal tentang hubungan sosial, organisasi, ekonomi, formasi, politik, ekspresi, estetika, dan sebagainya. Selanjutnya, gagasan utama radikal minimal dapat dipahami dari penjelasan Milbank. Perlu memulihkan gagasan bahwa doktrin ortodoks klasik memiliki implikasi paling radikal untuk transformasi manusia dan transformasi sosial. Di sisi lain, perlu menggabungkan dengan praktik radikal
Milbank sangat dipengaruhi oleh pandangan Neo-Platonis dan Agustinus. Hal ini dijelaskan oleh Pabst dan Schreiner. Kita perlu memulihkan gagasan bahwa doktrin ortodok klasik memiliki implikasi paling radikal untuk transformasi manusia dan transformasi sosial. Di sisi lain, kita perlu menggabungkan dengan praktik radikal. Kita perlu menemukan hampir semacam monatisisme untuk semua orang. Cara bagi kaum awam untuk lebih mewujudkan dalam praktik sosial pribadi yang radikal dan implikasi-implikasi Kristen. Dan pandangan ortodok terhadap kekerasan. Immanuel Kant juga tidak lepas dari perhatian ortodoks radikal. Salah satu pemikirannya yaitu yang dituangkan dalam bukunya Religion Within the Bonds of Mary. Lahir kedua istilah kejahatan radikal. Menurut Milbank, pandangan tersebut di atas mengikuti apa yang dikatakan Kant dalam bukunya, yaitu radikal sebagai berikut. Teori kejahatan radikal sendiri cocok karena teori ini menafsirkan seperti tindakan itu. Yang selanjutnya itu adalah tentang kekerasan. Teori radikal yang jahat menghasilkan konsekuensi logis sebagai berikut. Apabila kejahatan dapat berubah menjadi kekerasan, maka kejahatan tidak pernah positif. Apabila kekerasan berubah menjadi kejahatan, maka kekerasan tidak dapat dibuktikan dengan jelas. Karena harus dapat dipastikan apakah kebaikan substansi telah merugikan atau tidak. Konsekuensi kedua ini menimbulkan kegamangan karena kekerasan berada dalam dua penampilan yang berbeda. Lahirnya para penonton atau pengamat kekerasan yang tidak terlibat dalam kekerasan secara langsung. Bagi Milbank, praktik kekerasan sebagai penonton kekerasan banyak terjadi pada dunia modern saat ini. Orang-orang ini pada hakikatnya menurut Milbank melakukan kekerasan lebih daripada orang-orang terlibat langsung pada kekerasan. Menatap kekerasan adalah kekerasan terbesar, memang inti dari kekerasan. Pandangan ortodoks radikal tentang nihilisme, salah satu kepedulian ortodoks radikal yaitu terhadap teori yang menjawab pandangan tentang kenihilan yang sangat mempengaruhi keyakinan kehidupan gereja, yaitu Laurens Paul Helming menguraikan pandangannya tentang kenihilan bahwa Tuhan dalam metafisika berbeda dengan Tuhan dalam iman, sehingga penyataan tentang Tuhan adalah mati menuju pada Tuhan dalam metafisika, bukan pada Tuhan dan Tuhan dalam iman. Sehingga Heidegger tentang being merupakan sekuler tentang Tuhan. Ia juga mengatakan bahwa kesetiaan adalah salah satu cara untuk menjadi being, sama halnya dengan apa yang dipercaya oleh nihilisme. Sehingga apabila kesetiaan dan kenihilan diperhadapkan satu dengan yang lainnya, maka sesungguhnya keduanya saling memiliki. Selanjutnya ia menjelaskan seorang akan sangat beriman ketika berbicara tentang Tuhan, sekaligus juga berbicara tentang menjadi being dan kenihilan. Analisis Helming dapat dikatakan bahwa nihilisme adalah situasi yang darinya saya dipanggil untuk penebusan. Kemudian pengalaman dunia yang terpisah dari Tuhan. Dipahami adalah nihilisme tempat dari mana saya datang dan di mana saya jatuh dalam keinginan yang terus-menerus untuk setia. Kebutuhan yang terus-menerus untuk menebus tempat di mana harus diberitakan dan dijaga dengan setia. Ortodoksi tentang kota. Salah satu tujuan dari ortodoksi radikal adalah bagaimana mewujudkan kesatuan dan kedamaian dunia. Artikel William T. Chanauk, yaitu dalam bukunya Beyond Secular Progress, dikatakan pada mulanya manusia diciptakan untuk hidup dalam kerukunan, tapi pada kenyataannya terpisah. Chanapaguk menunjukkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah telah rusak dan terpisah-pisah. Maximus melihat kejatuhan sebagai penyebaran kesatuan yang diciptakan di mana tidak ada kontradiksi antara yang menjadi milikku dan apa yang menjadi milikmu. Krill mengatakan setan telah menghancurkan kita. Agustinus menggambarkan Adam seolah-olah dia adalah boneka porselen, jatuh dan hancur berkeping-keping yang sekarang memenuhi dunia. Rousseau mengatakan manusia dilahirkan bebas tapi di mana-mana berada dalam perbudakan. Sapanauk menuliskan negara modern muncul dari perang agama abad 16 dan 17, di mana konflik-konflik yang melekat dalam masyarakat sipil dan agama berkhususnya
ditampilkan secara seram. Ceritanya sederhana, ketika konsensus agama masyarakat sipil dihancurkan oleh reformasi, nafsu yang dirangsang oleh agama seperti dilonggarkan. Katolik serta Protestan yang baru dibentuk mulai saling membunuh atas nama kesetiaan doktrinal. Pandangan ortodoksi tentang kota. Penjelasan ini mempertegaskan bahwa konflik internal gereja lah mendorong lahirnya negara sekuler. Untuk menjelaskan prinsip-prinsip ini, yaitu adalah prinsip liberal. Prinsip liberal adalah prinsip-prinsip yang tepat untuk diadopsi dalam membandingkan keyakinan agama dan konsepsi yang berbeda tentang Eropa yang baik terlibat dalam perang agama. Perang agama tidak hanya memunculkan negara sekuler dan paham liberal, tetapi secara global juga memicu perantaran negara-negara. Dalam rangka ini, Rousseau memiliki kepedulian yang sama terhadap kesatuan negara. Dalam mewujudkan itu, Kapanauk mengutip visi Agustinus tentang dua kota impian sambil mengatakan bahwa penyatuan kembali umat manusia bergantung pada umat Kristiani yang menemukan kewarganegaraan sejati di luar batas kerajaan duniawi. Kapanauk menjelaskan bahwa kesatuan gereja adalah kesatuan bumi dan surga. Itulah politik yang benar, karena tidak mungkin mewujudkan keadilan dan keadaan di mana Tuhan benar-benar dipuja. Bagi Kapanauk, Ekaristi adalah inti dari religi sejati, prak sejati yang mengikat kita pada tubuh Kristus yang merupakan keselamatan. Alasannya adalah Ekaristi meredakan baik teologi palsu maupun antropologi palsu tentang kehendak dan hak dengan liturgia. Ekaristi bertujuan untuk membangun tubuh Kristus. Ekaristi melampaui batas-batas negara dan mendefinisikan kembali siapa sama warga kita. Kesimpulan, usaha ortodoksi radikal untuk mengembalikan kejayaan teologi kekristenan dengan nilai-nilai kebenaran ortodok melalui analisis yang tajam dan komprehensif dan konteks dunia postmodern tentunya memberikan harapan bagi kebangkitan teologi dan Kristenan dalam memberikan jawaban terhadap tantangan, persoalan dan kebutuhan dunia saat ini. Ortodoksi radikal yang masih membangun teologinya dari konteks dominasi gereja, teologi dan budaya barat tentu samai saat ini masih merupakan menyingkapkan lubang-lubang teologinya, mengingat budaya filsafat teologi barat yang homogen yang berbeda dengan filsafat timur yang heterogen. Dari kekosongan ini, ortodoks radikal membutuhkan suntikan teologi budaya dan filsafat timur, termasuk Indonesia dalam menggambarkan teologinya. Pendekatan dan perspektif yang ditawarkan oleh ortodoks radikal ini penuh dengan tantangan yang menarik untuk mengkritik fenomena isi persoalan kontemporer melalui analisis teologi yang mendalam. Berangkat dari kebenaran ortodok, maka ortodoks radikal dapat menjadi pemicu untuk membangkitkan kembali kegairahan berteologi di Indonesia dengan khas tersendiri. Tanggapan, setelah membaca buku teologi kontemporer ini yang membahas ortodoks radikal, saya melihat bahwa teologi terus berkembang sesuai dengan zamannya. Begitu juga teologi ortodoks radikal ini menggairahkan teologi yang sudah vakum, dampak dari modernisme dan secara radikal bercita-cita menemukan iman yang hidup dalam gereja yang bersatu serta hidup dalam negara yang damai, yaitu dengan satu-satunya menjadikan Tuhan sumber utama kehidupan. Saya melihat bahwa teologi ortodoks radikal ini dalam ajaran zaman postmodern tidak mudah dapat berkembang karena konteks yang sudah sangat berubah dibanding dengan zaman Alkitab, sehingga teologi ini perlu dikembangkan sesuai dengan konteksnya. Hal yang menarik yang saya dapatkan adalah di mana teologi ini memberikan pengajaran bagaimana hidup lebih mengutamakan Tuhan daripada materi dunia. Demikian yang bisa kami paparkan, Pak. Kami kembalikan kepada Bapak dan teman-teman semua. Oke, selanjutnya nanti Saudara John Peter Batubara. Jangan ada lagi kesan seperti kita mengulang isi buku itu yang pas bagi kita. Tapi minggu yang lalu saya lebih suka pada pemantik diskusi kita, apa yang kita pahami dengan teologi ortodoksi radikal ini berdasarkan hasil pembacaan kita. Sehingga nanti kita banyak diskusi. Kalau modelnya tetap kita akan membahas paper-paper yang sudah kita baca gitu. Oke, Pak John Peter, silakan menyampaikan apa yang saudara pahami tentang teologi radikal yang ditulis oleh dalam buku John Atonang ini. Silakan. Apakah John Peter masih bersama kami? Iya, saya Pak. Ya, silakan. Ini insan stop screen aja. Ya, sebelumnya saya minta maaf Pak. Tadinya saya rencana mau onsite, tapi karena ada kendala di jalan, jadi nggak sampai ke kampus Pak. Oke, jadi silakan. mohon maaf kalau
Kameranya saya matikan Pak, terganggu sepertinya Pak. Oke, silakan, silakan. Baik, saya akan membacakan secara ringkas dari apa yang saya tuliskan melalui teologi kontemporer. Melalui buku yang saya baca ini ada 4 karakteristik ortodoksi radikal. Pertama, sekularitas. Sekularitas modern adalah hasil dari pelestarian teologi. Yang kedua, pandangan oposisi kepada penyingkapan dari pemikiran korupsi modern. 3, penolakan semua pemikiran yang menganut Tuhan pada akhirnya adalah nihilisme. Dan 4, material dan fisik alam adalah sesuatu yang sementara. Jadi dari gagasan ortodoksi radikal merebut dunia, pengaruh sekularisasi melalui kerangka berpikir teologi. Ia disebut radikal karena teologi ini dibangun dari sesuatu yang tidak kenal kompromi. Yang pertama, pandangan ortodoksi radikal tentang kekerasan. Immanuel Kant adalah bagian dari teologi ortodoks radikal. Mengenai kekerasan, Kant menulisnya dalam buku berjudul Religion Within the Bounds of Reason. Kant mengatakan pandangan tradisional kejahatan adalah kekristenan dan Yahudi dalam eksistensi positif telah menolak segala bentuk berpikir kejahatan. Pikiran kejahatan dalam konteks ini dikenal dengan istilah radical evil, sehingga mengkritik pandangan tradisional yang menyebut iblis sebagai penyangkalan licik terhadap kebaikan dan sebagai sebuah kemurnian dari tindakan atas kejahatan tanpa dasar. Ortodoksi radikal memahami bahwa orang modern masih menganut positif evil dalam memahami kejahatan. Ortodoksi radikal melihat ada hubungan antara kekerasan dengan kehendak. Ortodoksi radikal mengkritik pandangan tradisional yang melihat kejahatan itu sebagai radical evil, bukan sebagai kehendak untuk berbuat kejahatan. Sehingga di mata ortodoksi radikal, kejahatan itu bukan karena tindakan iblis, tetapi kehendak manusia itu sendiri untuk berbuat jahat. Yang kedua, pandangan ortodoksi radikal tentang nihilisme. Dalam konteks nihilisme, Paul Hemming dalam bukunya berjudul Radical Theology and New Theology, ia menyatakan Tuhan dalam metafisis berbeda dengan Tuhan dalam iman. Sehingga teologi Tuhan mati bukan menerangkan Tuhan iman, tetapi Tuhan metafisis. Sehingga pernyataan Tuhan adalah being, merupakan gagasan sekular yang nihil. Karena itu ortodoksi radikal memahami nihilisme adalah pengalaman dunia yang terpisah dari Tuhan. Artinya nihilisme memukau arti yang serius dari being dan berputar ke dalam situasi modern atas nihilisme dan memproklamasikan penebusan di dalam Kristus untuk menjadi proklamasi dan sungguh-sungguh menjaga hal itu. Yang ketiga, pandangan ortodoksi radikal tentang kota. Tujuan utama ortodoksi radikal adalah bagaimana menghadirkan kesatuan dan kedamaian dalam dunia. Dalam konteks ini, Kavanugh dalam bukunya The City Beyond Secular menerangkan pada mulanya penciptaan manusia untuk hidup dalam kerukunan. Tetapi realitasnya manusia justru hidup terpisah. Dari realitas ini, ortodoksi radikal menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah yang telah rusak dan terpisah. Dan aplikasinya bahwa manusia adalah makhluk sosial. Tetapi ia tidak benar-benar bebas. Sebab setiap manusia terkait dengan
aturan. Dalam kaitan inilah ortodoksi radikal memahami kota atau negara adalah individu-individu yang berkumpul bersama dalam ikatan sosial dengan tujuan untuk pemeliharaan. Dan ortodoksi radikal memahami bahwa kelahiran negara sekular akibat dari konflik gereja. Dalam kaitan ini perang antar agama juga menjadi pemicu perang antar negara. Oleh karena itu kesatuan agama atau gereja adalah kesatuan negara, bahkan kesatuan bumi dan surga. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Saudara Raja Inal Pardede. Silakan. Siapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan laporan tentang teologi kontemporer, yaitu radikal ortodoksi. Ortodoksi radikal lahir atau tertuang dalam buku Radikal Ortodoksi Neo-Teologi yang diterbitkan oleh Bruegel pada tahun 1999 di London dan secara bersamaan diterbitkan di USA dan Kanada. Gagasan utama ortodoksi radikal. Pada bagian pengantar buku Radikal Ortodoksi Neo-Teologi, Milbeck menggambarkan bahwa selama beberapa abad dunia telah dibangun dan didefinisikan secara sekuler, di mana teologi telah didiskreditkan dan telah kehilangan pengaruhnya. Milbeck dengan jelas menuliskan dalam rangkuman buku bertujuan merebut kembali dunia dari sekularisasi melalui kepedulian dan aktivitas dalam kerangka teologi. Berbicara tentang cakupan ortodoksi radikal, dia juga menjelaskan bahwa ortodoksi radikal tidak hanya menyinggung bidang teologi saja, tetapi juga di bidang-bidang lain. Keluasan bidang cakupan ortodoksi radikal ini dapat dilihat dari karya-karya dari atau tokoh-tokoh yang terus menghasilkan teologi dan teori, misalnya pada zaman postmodern, Informed Revaluation of Economics. Ortodoksi radikal memposisikan dirinya sebagai sebuah teologi yang tidak kenal kompromi, misalnya pandangan ortodoksi radikal tentang negara modern atau negara sekuler. Milbeck sangat dipengaruhi oleh pandangan Neoplatonis atau Agustinus, sekalipun ortodoksi radikal tetap kritis terhadap pandangan dari tokoh-tokoh gereja ini. Salah satu contohnya adalah ketika Milbeck mengulas pandangan Agustinus. Pandangan ortodoksi radikal tentang kekerasan. Filsuf dan teologi besar seperti Immanuel Kant juga tidak terlepas dari perhatian ortodoksi radikal. Salah satu pemikiran Kant yang diulas oleh Milbeck berkaitan dengan ontologi violensi berdasarkan pandangan Kant yang dituangkannya dalam buku Religion which the Bond of Reason. Milbeck memperlihatkan dalam pandangan tradisional tentang kejahatan dengan mengatakan orang Kristen, Yunani, dan Yahudi menolak kejahatan secara positif dengan tumpuan yang benar. Pandangan tentang kejahatan dalam konteks ini disebut dengan istilah radikal evil atau kejahatan yang radikal yang menghasilkan konsekuensi logis sebagai berikut. 1. Apabila kejahatan dapat berubah menjadi kekerasan, maka kejahatan tidak pernah positif. Yang kedua, apabila kekerasan berubah menjadi kejahatan, maka kekerasan tidak pernah dapat dibuktikan dengan jelas. Konsekuensi kedua ini menimbulkan kegamangan karena kekerasan berada dalam dua penampilan yang berbeda.
pandangan ortodoksi radikal tentang nihilisme. Salah satu topik yang menjadi kepedulian dan perhatian ortodoksi radikal adalah bagaimana teologi mampu menjawab pandangan tentang kenihilan yang sangat mempengaruhi keyakinan kehidupan gereja. Hemming menjelaskan bagi Heidegger, Tuhan dalam metafisika berbeda dengan Tuhan dalam iman, sehingga pernyataan tentang Tuhan adalah mati, menunjukkan pada pengetahuan metafisika, bukan pada Tuhan pada iman. Sehingga pada pandangan Heidegger tentang being merupakan gagasan sekuler tentang Tuhan. Lebih lanjut, Hemming juga mengatakan bahwa kesetiaan adalah salah satu cara untuk menjadi being. Sama halnya dengan apa yang dipercaya oleh nihilisme. Sehingga apabila kesetiaan dan kenihilan diperhadapkan satu dengan yang lainnya, maka sesungguhnya kedua saling memiliki. Hemming selanjutnya menjelaskan bahwa seseorang akan sangat beriman ketika berbicara tentang Tuhan, sekaligus juga berbicara tentang menjadi atau being dan kenihilan. Hemming memandang kenihilan sebagai situasi dari luar yang dipanggil untuk mengalami penebusan. Sebab kenihilan adalah pengalaman akan dunia yang terpisah dengan Tuhan. Pandangan ortodoksi radikal tentang kota. Salah satu tujuan ortodoksi radikal adalah bagaimana mewujudkan kesatuan dan kedamaian dalam dunia. Melalui artikel William T. Kavanaugh dengan judul buku Kalau kalau masih apa yang kita bahas, kita harus waktu. Ini lebih ortodoks wajar. Dan kita Suaranya kurang jelas, Pak. Bentar. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Saya akan mempersingkat, Pak. Analisa tentang teologi ortodoksi radikal. Masuk dulu lagi, Bang. Lanjut, tapi sampaikanlah apa yang saudara pahami tentang teologi. Iya, Pak. Pada membaca ulang Iya, Pak. Ya, berarti pelapor namanya ulang gitu. Baca buku ulang, nanti 4 orang membaca. Silakan. Oke. Analisa saya terhadap teologi ortodoksi radikal. Pandangan teologi ortodoksi radikal melihat bahwa adanya kevakuman teologi untuk mengikuti kehadiran zaman dan kurang menjawab pergumulan di tengah-tengah kevakuman teologi masa kini. Tentu para teologi perlu kembali menyikapi, bahkan merevisi teologi yang dianut selama ini dari pendekatan dan perspektif yang baru dalam konteks dunia postmodern. Apabila tidak ada perubahan atau revisi dalam menyelami teologi ini, mungkin akan mendapatkan kesan bahwa teologi hanyalah merupakan teologi pengulangan atau teologi ulang-ulang. Kehadiran teologi ortodoksi radikal berusaha mengembalikan kejayaan teologi dan kekristenan dengan nilai-nilai kebenaran ortodoks melalui analisis yang tajam dan komprehensif dalam konteks dunia postmodern. Teologi ortodoks radikal berusaha memberikan jawaban atau solusi terhadap
tantangan dan persoalan sesuai dengan pada zaman yang bersamaan. Teologi ortodoksi radikal dalam perkembangannya membutuhkan suntikan teologi, budaya, dan filsafat. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke. Terakhir, saudara. Silakan. Oke Pak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya hanya membaca yang tidak ada lagi dalam catatan kawan-kawan. Nah, mungkin itu yang akan saya sampaikan, Pak. Nah, yang pertama, dalam latar belakang teologi ortodoksi, saya kira kawan-kawan sudah membaca semuanya. Dan juga arti dan makna teologi ortodoksi radikal hanya ada beberapa yang belum disampaikan, yaitu dalam memahami teologi ortodoksi radikal, ada pendapat yang disampaikan oleh Milbank, yaitu bahwa kita harus mengajukan dua pertanyaan. Dalam arti apa ortodoks itu dimunculkan, dan dalam arti apa radikal itu, begitu. Jadi ada dua, dipisah dia cakatannya itu. Namun dalam hal ini juga dalam teologi radikal ini disebut radikal, ada tiga pendapat yang disampaikan, maka dia disebut dengan radikal, yaitu karena memandang pengetahuan sebagai iluminasi ilahi, yaitu sebuah gagasan yang melampaui dualisme dan dualisme bajingan modern tentang iman dan akal, rahmat dan alam. Baru mengkritik masyarakat modern, budaya, politik, seni, ilmu, pengetahuan, dan filsafat tentang keberanian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan memikirkan ulang tradisi. Nah, dalam hal ini juga Milbank yang dipengaruhi kesalehan dan praktis kehidupan dari Anglo-Katolik hingga mendorong dia menggantikan teori identity atau identitas dengan kebenaran. Dia tidak melayani kaum modernis, atau dia tidak sepakat dengan kaum modernis yang selalu membuat titik temu dan mengkorelasikan antara Kristus dan budaya. Dalam gagasan utama teologi ortodoksi radikal yang belum sampaikan, saya lihat itu adalah pendapat Pabst dan Skene yang melihat bahwa gagasan ortodoksi radikal adalah keteraturan harus diekspresikan sebagai ontologi yang sepenuhnya dikristenkan dalam filsafat praktis. Karena hal ini merupakan pengetahuan yang disinari ilahi, yaitu di mana iman dan akal budi, rahmat dan alam harus sejajar. Ontologi, etika dan epistemologi menjadi tiga pilar menara kebenaran dalam ortodoksi radikal. Ortodoksi radikal juga bertujuan untuk menghasilkan sebuah uraian Kristiani yang komprehensif dari setiap aspek dunia tentang hubungan sosial, organisasi ekonomi, formasi politik, ekspresi estetika, dan sebagainya, dan melahirkan sosiologi Kristen radikal, ekonomi radikal, dan sebagainya, yang bersangkut paut dengan aspek-aspek kehidupan dalam sosio masyarakat sesuai dengan konteksnya. Maka hal ini juga, walaupun ortodoksi radikal ini tetap dalam pandangan yang kritis, dikatakan yang dipengaruhi oleh Neoplatonisme dan Agustinus, tetapi Milbank juga dalam teologi ortodoksi ini mengkritisi Agustinus, yaitu bahwa Agustinus dipandang terlalu statis dalam mengizinkan kemajuan yang dalam mengubah struktur sosial dan pribadi, sehingga perlu sedikit lebih banyak gagasan yang eskaton gitu. Nah, dalam pokok-pokok ajaran teologi radikal saya kira sudah dibacakan semua. Dan yang kedua tentang nihilisme yang belum disampaikan adalah pendapat Hemming yang mengatakan bahwa kenihilan adalah pengalaman akan dunia yang terpisah dengan Tuhan, dan nihilisme modern yang diwartakan adalah karya dan penebusan Kristus, dan hal itu harus diberitakan serta dipelihara dengan setia. Nah, pandangan tentang kota yang belum disampaikan oleh kawan-kawan adalah pendapat Rousseau yang mengatakan bahwa manusia bebas lahir di mana saja, namun ada perbudakan. Di mana-mana ada perbudakan, yang artinya seseorang tidak benar-benar bebas karena ia terikat dengan aturan-aturan sosial yang berlaku. Demikian juga Hobbes, Rousseau, dan Locke meyakini pada umumnya negara bersifat individual karena negara terikat dengan kontrak sosial dengan tujuan agar kekayaan yang dimilikinya dapat terpelihara.
perang agama tidak hanya menimbulkan negara sekuler dan paham liberal, namun juga memicu terjadinya perang antar negara. Rousseau mengatakan bahwa tiap negara memiliki Tuhannya masing-masing dan dewa atau Tuhan dari negara yang satu tidak berkuasa atas yang lain, dan karena itu para dewa tidaklah pencemburu dan imperialis. Sehingga Kavanaugh mengatakan bahwa kesatuan gereja adalah kesatuan bumi dan surga. Itulah politik yang benar, sebab kota di bumi bukanlah republik sejati. Baru dalam analisa yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, pada zaman sekuler atau liberal, gereja kehilangan jati dirinya, sehingga teologi radikal ortodoksi berupaya mengembalikan pengaruh itu dengan menghadirkan 3 pilar ortodoksi, yaitu ontologis, etika, dan epistemologis. Itu artinya gereja harus terjun dalam tindakannya dalam konteks yang dihadapinya, dan juga harus mengkritisi dirinya sendiri. Gereja yang tidak terjun menjawab konteksnya mengakibatkan terjadinya nihilisme yang memandang bahwa Tuhan itu mati, walaupun Tuhan dipandang mati adalah Tuhan yang metafisika, Tuhan yang didefinisikan manusia, bukan Tuhan iman. Ucapan Hans Kung yang mengatakan tidak ada perdamaian bangsa-bangsa tanpa perdamaian agama-agama adalah satu hal yang sangat tepat untuk memahami konteks yang terjadi dengan munculnya teologi ortodoksi radikal, yang juga disebabkan oleh reformasi yang melahirkan perbedaan konsensus agama atau gereja secara khusus. Perbedaan konsensus tersebut acap kali menjadi titik api yang menyebabkan terjadinya perang atau pertikaian di dalam gereja itu sendiri yang berdampak kepada berbagai bidang lainnya. Hal yang sangat menarik dalam ortodoksi radikal ini adalah gereja diminta untuk menjawab setiap masalah dalam konteksnya dan terbuka melihat dan menerima kritik tanpa dengan mudah mempersalahkan setiap pandangan yang terjadi dalam konteks tersebut. Gereja harus menghargai setiap perbedaan dalam setiap individu, sebab dimungkinkan di sana ada kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak, dari hasil bacaan yang belum dilaporkan oleh kawan-kawan. Terima kasih, Pak. Baik, dengan demikian berakhirlah laporan bacaan dari saudara-saudara kita yang memantik kita untuk diskusi. Tentu banyak hal yang akan kita bahas dalam diskusi kita ini berkaitan dengan teologi ortodoksi radikal ini yang dipelopori oleh Milbank, dan banyak pemikiran-pemikiran yang dia sampaikan beserta teman-temannya untuk menghidupkan kembali pemikiran Agustinus, Calvert dalam pemikiran-pemikirannya untuk melihat kritik terhadap modern, sehingga mereka mendasari gerakan ini pada filsafat postmodern. Dan banyak pemikiran mereka yang dituangkan dalam 3 pemikiran itu, yaitu tentang kekerasan, tentang nihilisme, dan kota. Nah, jadi Milbank ini seorang Anglikan, tetapi menggait banyak teolog yang lain untuk berpikir bagaimana radikal. Radikal itu tadi sudah dijelaskan dalam buku itu. Nah, ini mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman. Mari kita buka diskusi. Ada 3 orang di ruang Zoom dan mungkin di ruangan onsite ada ya. Oke, kalau tidak ada kita mulai dari ruang Zoom dulu, dari Adilman. Baru nanti siap-siap baru Adi dan Irene serta Lukas. Oke, silakan Adilman. Baik, terima kasih Pak dosen dan teman-teman yang sudah menyajikan teologi ortodoksi radikal pada pagi hari ini, yang memang menggugah kita untuk memikirkan ulang teologi-teologi kita di masa modern ini. Kalau kita lihat, ortodoksi radikal ini mau mencoba mengkritisi apa yang terjadi di masa modernitas, karena modernitas itu identik dengan kapitalisme atau ekonomi. Jadi kalau kita melihat perkembangan modernitas itu semuanya dinilai dari ekonomi. Siapa yang memiliki modal besar, dialah yang penguasanya. Jadi ketika saya lihat tadi paparan teman-teman secara khusus di paparan Bang John Peter, itu sangat menarik sekali di bagian ketiga yang berkata menghadirkan kesatuan dan kedamaian dalam dunia. Nah, jadi kalau kita lihat juga ortodoksi radikal ini dia mengacu pada
teologis dan filosofis atau filsafat kekristenan saat ini sebenarnya orang-orang yang menganut teologi ortodoksi radikal ini mereka mau mengusulkan apa sebenarnya? Karena kalau soal kedamaian, kesatuan, sudah ratusan tahun Yesus udah gemakan itu. Bahkan ribuan tahun gitu. Ada apa persoalan? Masalah apa yang ada di di modernitas yang kita alami gitu. Kalau saya berpikir saat ini kita sudah mulai kita meninggalkan atau membelakangi modernitas yang saat ini kita sedang hidup dalam postmodern gitu. Jadi menurut teman-teman penyaji atau pelapor buku pada hari ini, kira-kira kita sebagai ahli teologi lah saya katakan secara khusus di teologi kontemporer ini, apa yang harus kita lakukan? Teologi apa yang memang asik dan berguna bahkan cocok di zaman postmodern ini, gitu. Jadi kalau menurut saya bahwa teologi ortodoksi radikal ini mau mencari pintu ketiga gitu, maksudnya solusi ketiga, jalan ketiga. Kalau saya lihat kalau saya baca postmodern ini sebenarnya dari hal-hal kecil bisa menjadi hal-hal besar gitu. Kalau kita lihat kalau modernitas hal-hal besar ya menjadi hal-hal besar, yang kecil semakin kecil. Jadi bagaimana kita sebagai ahli teologi dalam berteologi dan apa usul kita gitu. Dari bacaan kita hari ini yang saya tangkap bahwa teologi ortodoksi ini mau menekankan bahwa kedamaian itu, kesatuan itu sangat penting. Tapi kedamaian dan kesatuan seperti apa? Apakah kita kembali pada gereja mula-mula gitu? Gitu. Sementara kita sudah dipengaruhi ini, modernitas ini sudah dipengaruhi dan itu sudah menjadi darah daging. Siapa pemilik modal, dialah yang penguasanya. Jadi bagaimana kita di gereja juga? Di gereja kita juga saat ini kita tidak bisa pungkiri siapa yang banyak kasih perpuluhannya, siapa yang banyak kasih proposalnya, itu selalu kita hargai lebih dari orang lain. Gitu. Itu yang mempengaruhi kita. Terima kasih Pak dosen. Itu aja dari saya. Ya, kalau kita bertanya jangan kita juga yang menjawab gitu ya. Artinya biarkanlah mereka memahami teks ini untuk semakin menambah wawasan kita. Nanti apa yang Saudara Adilman tanyakan itu kan sudah melebar pada pembahasan kita di luar konteks teologi radikal ortodoks. Sekarang kita waktu kita membahas teologi radikal ortodoks supaya kita paham apa itu teologi radikal ortodoks dan bagaimana kita menyikapinya, gitu ya. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah disampaikan. Mungkin ada informasi yang akan dijelaskan oleh saudara-saudara yang telah membaca buku ini lebih dalam. Silakan. Ada yang merespon dari pembaca tadi yang 4 orang. Bagaimana sebenarnya teologi radikal ortodoks ini yang mereka usung? Soal kedamaian kota tadi itu Yesus ribuan tahun yang lalu sudah membawa kedamaian kota. Soal apa lagi yang hendak disampaikan oleh mereka? Silakan. Dari pemahaman teologi ortodoks ini tentang kota. Oke Pak, bisa saya menjawab Pak? Oke, untuk Saudara Adilman yang telah memberikan pertanyaan yang cukup menarik, kami dapat simpulkan begini, tentang apa yang disampaikan oleh teologi ortodoksi ini dalam soal perdamaian secara khusus yang mau kita soroti dalam paper kita ini, itu adalah lebih merujuk kepada kritis antara yang disampaikan oleh Milbank secara khusus atau pelopor teologi ortodoksi ini tentang terjadinya peperangan atau sering terjadinya kekerasan atau pertikaian antar negara dan bangsa-bangsa yang mungkin juga disebabkan oleh karena perbedaan pemahaman-pemahaman doktrinal.
Sehingga di dalam teologi ortodoksi radikal ini mau mencetuskan pemahaman bahwa kita tidak lagi sibuk dengan pemahaman berkutat atau berdebat dengan pemahaman doktrinal itu, karena itu adalah akan menyebabkan terjadinya perselisihan atau perbedaan gagasan dalam konsensus ajaran-ajaran daripada gereja itu sendiri, sehingga dia lebih mengarahkan supaya nanti teologi radikal ini menghasilkan kepada being, atau kita juga menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan yang dijalani secara khusus dalam konteks teologi ortodoksi lahirnya begitu. Artinya jangan hanya berkutat dalam retorika, tetapi kita harus terjun kepada realita atau aksi di tengah-tengah kehidupan. Karena itu harus menjawab masalah ekonomi, masalah sosial, masalah estetika juga, seni dan lain sebagainya. Artinya teologi harus berbicara tentang itu. Itu yang baru disampaikan oleh Milbank sebenarnya. Karena kalau kita hanya berdebat dalam doktrinasi atau kita hanya memperdebatkan itu, yang terjadi bukan perdamaian, justru pertikaian atau saling sikut menyikut di dalam pemahaman atau kehidupan sehari-hari. Padahal Yesus sendiri kita pahami membawa perdamaian sendiri kalau dihubungkan dengan kehadiran Yesus yang membawa perdamaian. Tetapi kita dalam mengaktualisasikannya bisa berbeda karena pemahaman kita bisa berbeda tentang doktrin tentang Yesus misalkan, sehingga itu menimbulkan perpecahan. Itu makanya saya coba kutip tadi di dalam analisa itu pendapat Hans Kung yang mengatakan tidak ada perdamaian negara-negara tanpa ada perdamaian agama-agama. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk Saudara Adelman. Terima kasih, Pak. Oke, kalau kita berdiskusi selalu ke teks ya, supaya kita bisa mereverse teks yang kita baca, sehingga nanti diskusi kita tidak liar. Gitu. Ini sudah dijelaskan oleh teologi ortodoks tentang bagaimana arti kedamaian kota. Ini sudah dijelaskan di sini. Artinya kita kembali ke sini supaya kita paham sebenarnya apa pengajaran dari teologi ortodoks radikal itu. Kata supaya terwujudlah kesatuan dan kedamaian di dunia. Nah, bagaimana pengujudan kedamaian di dunia ini? Mereka lihat dari perspektif yang berbeda-beda. Dari ini ya, karena Kavanaugh menunjukkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah telah dirusak dan terpisah-pisah. Ini pendapat yang dikutip oleh Milbank dari Kavanaugh. Maximus the Confessor sees the fall as the dispersal of created unity in which where could be no contradiction between what is mine and what is thine. Jadi kesatuan itu tidak lagi mempertentangkan apa yang ada pada saya, milik saya, dan apa yang di sana ya. Jadi ini yang dia tegaskan dari pemikiran Agustinus. Bahkan kalau kalian baca lebih di halaman berikutnya, mereka mengatakan begini, man was born free, but is everywhere is bondage. Jadi manusia diciptakan bebas, tetapi tidak semua kebebasan itu bisa bebas-bebas, tapi ada batasan. Nah, makanya dalam manusia yang sudah bebas itu, seseorang itu tidak benar-benar bebas karena ia terikat dengan aturan sosial yang berlaku. Nah, inilah teologi radikal mereka, sehingga mereka kembali ke pemikiran Agustinus. Kalau kalian lihat nanti di sini pemikiran Agustinus di halaman berikutnya, soal dua kerajaan. Ini mengutip pendapat Agustinus tentang kota impian dengan mengatakan the reunification of the human
nice depends on Christian locating true citizenship beyond the confines of the early empire. Jadi Agustinus itu ingin surga dan bumi itu aman. Tidak ada konflik. Tapi ternyata di halaman sebelumnya dia menyebutkan begini. Ini konflik itu yang menyebabkan negara menjadi sekuler itu karena apa? Ini konflik internal gereja. Ini konflik internal gereja lah yang mendorong lahirnya negara sekuler. Jadi kalau gereja terus berkelahi, menurut mereka dunia ini menjadi sekuler. Ini kondisi yang terjadi. Makanya mereka radikal. Teologi radikal ini hendak sekarang mengembalikan ajaran-ajaran Agustinian ke tempatnya. Maka teologi ortodoks ini hendak mengembalikan agamalah yang menjadi utama, bukan pengetahuan. Makanya mereka kritik tadi modernisme. Sekarang mereka berpikir filsafat postmodern. Nah ini, makanya tadi kita harus pahami sebenarnya dari awal apa yang dimaksud dengan radikal itu, gagasan radikal itu. Ini di awal sudah dia jelaskan itu. Di sini. Mengapa disebut radikal? Ini. Karena disebut radikal, return to the patristic and medieval roots, and especially to the Augustinian vision of all knowledge as divine illumination. Jadi kita harus kembali kepada pemikiran-pemikiran dan akar-akar pemikiran dari bapak-bapak gereja, khususnya pemikiran atau visi dari Agustinus itu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, criticize modern society, culture, politics, art, science, and philosophy, which an unprecedented boldness. Jadi mengkritik kehidupan modern, budaya modern, politik modern, seni, pengetahuan dan filsafat modern yang menurut mereka unprecedented boldness, yang tidak saleh. Makanya orang-orang radikal, ortodoks radikal ini adalah orang-orang saleh. Milbank ini orang saleh, seorang Anglikan yang saleh. Karena kesalehan mereka lah mereka ingin kembali ke kejayaan Agustinus. Lalu yang ketiga, rethinking the tradition, berpikir ulang tentang tradisi. Ini radikal. Lalu ortodoksinya mereka disebut mengapa ortodoks dari pemikiran Agustinian itu, bahkan Calbar, pemikiran Calbar. Nah begitu. Jadi kalau kita diskusi itu lebih kepada teks, sehingga nanti kita memahami apa yang kita baca, dan dari sinilah kita nanti berefleksi. Apa yang mau kita refleksikan dari teologi ortodoks radikal ini, kekinian kita. Jangan nanti melebar diskusi kita kemana-mana. Tidak kita pahami apa itu radikal ortodoks itu. Nah, ini masih satu kota ya, masih satu pemahaman kota yang kita lihat. Jadi nanti kalau ada yang bertanya pun begitu. Lebih baik kita bagaimana kita fokus pada topik kita hari ini, lalu bagaimana kita berefleksi sebagai orang yang belajar teologi radikal ortodoks ini. Begitu ya. Oke, silakan pada siapa tadi yang kedua? Si Reynolds Senturi. Oh, iya Pak. Terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah meluruskan, dan juga kepada keempat penyaji. Memang yang mau saya tanyakan kembali ke yang disampaikan oleh penyaji yang belum saya pahami. Yang pertama itu tradisi seperti apa sebenarnya yang harus dipikirkan ulang menurut teologi ortodoksi yang sudah dibahas oleh penyaji. Apakah memang tradisi-tradisi yang ada harus dikembalikan lagi seperti yang semula menjadi tradisi kelas atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Yang kedua, dalam pandangan teologi ortodoksi dikatakan tadi bahwa salah satu yang tidak mereka yakini
bahwa kejahatan itu terjadi bukan karena pengaruh iblis. Apakah memang dalam pandangan teologi ortodoksi radikal ini, percayakah mereka tentang iblis yang dalam pandangan yang disampaikannya? Atau memang kalau memang percaya, apa sebenarnya pengaruh iblis? Kalau memang demikian, sehingga apa yang mereka katakan soal kejahatan atau radikal evil itu, bahwa kejahatan itu tidak dilakukan oleh iblis tapi oleh kehendak diri sendiri. Seperti apa sebenarnya yang mau dipaparkan oleh teologi radikal ini soal kejahatan itu sendiri. Yang ketiga, yang mau saya tanyakan, perbedaan pandangan yang paling radikal tentang kota ini apa sebenarnya? Karena belum saya temukan memang dari penjelasan dari empat penyaji, belum saya temukan intinya atau sumbangsi daripada teologi radikal ini tentang pandangan kota. Apakah memang kota yang dimaksudkan orang-orang yang di dalamnya kah? Atau estetika kotanya kah? Atau apanya kah? Yang mau disampaikan oleh teologi ortodoksi radikal ini. Ya, sederhana itu yang bisa saya tanyakan. Mohon penjelasannya supaya saya lebih memahami pandangan teologi ortodoksi ini. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Silakan kepada yang melaporkan hasil bacaannya merespon pertanyaan panel. Dibuka mic-nya. Insan, Jandri, siapa tadi? Rajainal. Satu lagi tadi siapa? John Peter. Ya, terima kasih Pak. Kami akan mencoba menjawab dari pertanyaan tadi Renol. Tadi di sini tentang tradisi apa yang dipikirkan ulang. Jadi tadi kan di sini kan Milbank menjelaskan ada 3 hal tentang menjelaskan radikal. Jadi kalau kita melihat buku yang kami baca tadi, ia merangkum dari 3 bagian menjelaskan tentang radikal, yaitu tentang pemikiran isi Agustinus, mengkritisi masyarakat modern yang sebelumnya itu memang belum pernah ada perkembangan modern, dan yang ketiga tadi dijelaskan bahwa memikirkan kembali tentang tradisi. Dalam buku memang tidak dijelaskan lebih mendalam tentang memikirkan kembali tentang tradisi, tidak dijelaskan begitu luas, hanya dijelaskan memikirkan kembali tentang tradisi. Tetapi dari ortodoksi radikal ini, kami boleh memahami bahwa memikirkan kembali kepada tradisi, maksudnya tadi kan jelas bahwa Milbank melihat bahwa modern ini telah berkembangnya budaya politik, seni, pengetahuan, tentunya itu telah membawa kepada kehancuran gereja, ataupun mengubah segalanya, itu telah mengalami banyaknya suatu tadi ada tadi apa namanya mempengaruhi kota, kekerasan, mempengaruhi para cara pandang manusia yang meninggalkan tentang bagaimana pengajaran yang dijelaskan tadi Agustinus. Jadi di sini bahwa memikirkan kembali tradisi artinya radikal Milbank sini menawarkan bahwa tradisi awal, tradisi-tradisi yang sebelumnya adalah dekat dengan gereja, tradisi yang lebih mendekatkan kepada teologi yang membangun, itu perlu dipikirkan kembali. Artinya kita boleh melihat tradisi apa yang terjadi lampau yang berguna untuk teologi, tidak mengikuti arus. Sedangkan perkembangan modern ini itu sepertinya tradisi telah diguras, kikis, sehingga tidak melihat lagi apa tradisi sejak dari awal. Jadi inilah yang ditawarkan oleh radikal, supaya kembalilah melihat tradisi
tradisi gereja yang itu menjadikan gereja itu kuat. Contohnya tradisi dalam gereja yaitu bagaimana kehidupan gereja mula-mula, bagaimana kehidupan persekutuan, tradisi perkembangan gereja mula-mula, gitu. Demikianlah mungkin kami lihat dari memikirkan kembali tradisi ini. Yang selanjutnya tadi, atau adakah yang ditambahi teman-teman atau saya yang menjawab? Mungkin karena kami 4, mungkin ditambah yang lain. Ya, silakan yang lain, Pak Zainal, Ya. Chandri, sama John Peter. Silakan. Apakah masih bersama kita, Chandri? Masih Pak, masih Pak. Saya pikir siapa tahu ada yang lain yang menjawab duluan Pak, makanya saya coba agak mundur sedikit, siapa tahu untuk kesempatan kawan-kawan. Nah kalau belum ada yang uh, mempersiapkan dirinya untuk menjawab, saya coba untuk menganalisis untuk pertanyaan Reynold. Tradisi seperti apa yang harus dipikirkan ulang tadi? Apakah tradisi yang ada harus dikembalikan kepada semula? Artinya yang mau dikritik oleh daripada Milbank dalam teologi ortodoksi ini adalah dikatakan tadi bahwa dalam zaman modern itu sendiri sudah sering teologi itu dicampur adukkan dengan budaya-budaya modernis sehingga terjadi pemikiran-pemikiran sekuler di mana tadi Milbank kita pahami bahwa dia adalah orang yang terikat, orang yang sangat dipengaruhi. Nah, itu yang mau diharapkan dia supaya cara berteologi itu kembali, tradisi dalam teologi itu kembali kepada titik yang diharapkan seperti pandangan-pandangan sebelumnya sehingga tidak dirusak dengan budaya-budaya modernitas itu walaupun memang harus menjawab pergumulan-pergumulan atau konteks-konteks yang dihadapi dalam status sosial ataupun konteks dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada saat itu. Nah, yang kedua tentang kejahatan itu bukan karena pengaruh iblis, apakah mereka itu menyadari bahwa kejahatan itu hanya merupakan kehendak manusia itu sendiri? Nah, ini yang dijaga sebenarnya. Mungkin saya mengkategorikan seperti ini karena memang saya tidak bisa mendapat detail banyak informasinya tentang itu. Tapi yang dipertanyakan ini apakah mereka mengakui iblis atau tidak? Nah, ini saya kira pemahaman mereka begini. Jangan nanti manusia ini sedikit-sedikit mempersalahkan iblis atas kejahatan yang dia lakukan. Padahal sebenarnya itu adalah dari dirinya sendiri, begitu. Kira-kira begitu tentang pengaruh iblis yang dipahami bahwa kejahatan itu bukan karena pengaruh iblis, namun karena memang manusia itu sendiri yang memang sudah berkarakter jahat sehingga dia sering mengkambing hitamkan iblis sehingga dia tidak dipersalahkan. Kira-kira begitu cara berpikir atau analoginya. Nah, yang ketiga, perbedaan yang radikal tentang kota apa sebenarnya? Tentang pandangan kota apa yang dimaksudkan oleh teologi yang radikal ini. Artinya teologi radikal ini memang memandang kota yang dimaksud adalah sebenarnya bumi ini atau tempat kita berhuni itu adalah kota kita. Atau negara-negara yang ada itu juga bagian daripada pemahaman kota. Sehingga kota itu dipandang tempat hunian kita itu harus nyaman sebenarnya. Harus kembali kepada kedamaian. Supaya karena memang sudah rusak karena dosa dan kejahatan manusia itu sendiri. Itu yang dipahami oleh teologi radikal ini supaya seperti yang dikatakan oleh Pak dosen kita tadi dikembalikan kepada pemahaman yang diberikan oleh Agustinus tentang pemahaman Agustinus tentang kota itu sendiri, yaitu bahwa surga dan bumi harus sama-sama mengalami kedamaian. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oke, ada lagi yang Pak Zainal. Pak Zainal. Ya, Pak.
Oke, saya akan menambah sedikit Pak tentang penjelasan ortodoksi radikal tentang kota. Pertama tadi yang menjadi pertanyaan saudara Renol, apakah dia menunjukkan ke kotanya atau kepada orangnya? Tadi sudah jelas dijawab oleh saudara kami, yaitu untuk menunjukkan ke tempatnya atau itu adalah bumi. Itu maksudnya daripada penjelasan ortodoksi radikal tentang kota. Lalu tradisi apa yang perlu diulang dalam yang dimaksud tentang ortodoksi radikal ini? Kalau saya melihat karena kevakuman teologi sekarang ya, atau pas zaman pas modern, yang kurang menjawab tentang pergumulan-pergumulan sehingga teologi ini menjadi lahir dengan tujuan supaya apa yang menjadi pergumulan pada saat ini dapat dijawab melalui teologi ortodoksi radikal. Artinya teologi ini dengan tujuannya berusaha untuk menjawab dan memberikan solusi terhadap tantangan dan persoalan sesuai dengan pada zaman yang berjalan atau pada zaman yang bersamaan. Demikian Pak yang bisa saya tambahkan Pak. Oke. Masih bersama kita, John Peter. Jaringannya tidak baik Pak, ada di WA grup kita Pak disebutkan. Oh gitu. Oke lah, jadi memang apa yang saya katakan tadi, kalau kita membahas atau menjawab setiap pertanyaan itu, selalu kita kembali ke teks ya. Ya, di teks itu sudah jelaskan apa itu yang dimaksud dengan tradisi. Nah ini sudah disebut di sini. Dia jelaskan itu. Kalau disebut tadi, disebut radikal karena rethinking the tradition, memikir ulang tradisi itu, lalu dia jelaskan apa itu tradisi. Nah, jadi mereka hendak memikirkan ulang tradisi kesalehan dan praktek kehidupan dari Anglo-Katolikisme. Jadi kehidupan Katolik suku Anglo. Nah, bagaimana menurut mereka? Nah, jadi ini latar belakang kehidupan Milbank menurut Reno ya sangat memengaruhi pemikiran dan kehidupannya, sekaligus mendorongnya untuk menggantikan teori identity with ideality. Jadi identitas menjadi sebuah idealitas, ideal itu yang sempurna ya. Nah, dia berpikir soal apa itu disebut dengan tradisi. Dia mengatakan di sini, to find a basis from which one can faithfully invent a tradition free from the limitation and imperfection of inherited forms. Jadi orang-orang yang berpikir teologi radikal ortodoks ini hendak membebaskan diri dari tradisi yang terbatas dan sempurna yang telah diwariskan bentuknya. Jadi mereka mengkritisi kalau sudah ada kesalehan yang sudah baku di Anglo-Katolikisme itu, mereka harus kritisi menjadi sebuah tradisi yang lebih baik. Nah, by their own description, the proponents of radical orthodoxy are radical in just design, the sense. Artinya dengan deskripsi yang begitu, nah jadi kelompok-kelompok yang mengasihi ortodoks radikal ini memiliki pemahaman yang baik. Itu yang maksudnya. Jadi artinya mereka hendak mengkritisi kesalehan-kesalehan yang ada di Anglo-Katolikisme. Bahkan dikatakan di sini si Widuis ini
memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi soal tradisi itu. Nah, dia mengatakan ya bahwa radical Orthodox theologian from their more Anglo-Catholic perspective seek to redirect Christian loyalties. Jadi redirect Christian loyalties. Apa namanya? Mencari kembali secara langsung orang-orang Kristen yang loyal and reform Christian affection away from the state. Dan orang-orang yang Kristen yang penuh kasih menjauh dari negara. Nah, ini yang lebih radikal. Sehingga orang-orang soleh itu, orang-orang saleh itu menurut mereka yang harus dijauhkan dari negara atau dari masyarakat yang membuat cemar itu. Makanya nanti lahirlah biarawan-biarawan yang akan menutup diri dari state ya, dari negaranya. Nah, ini yang mereka sebut dengan tradisi-tradisi yang radikal itu. Bahkan di sini dikatakan dari negara ya, state, unlimited raw power, and market, unbounded desire, and bend them back toward the church that exists in the world through God's Spirit as the singular explanatory human community. Jadi mereka dibawa kembali kepada pemikiran bahwa Roh Allah akan menjaga mereka. Jadi mereka bebas dari negara, dari pasar ya, dari market ini, pasar lah, masyarakat ya, dan bend them back toward the church. Jadi mereka dibawa ke sebuah gereja yang di mana ada Roh Allah yang akan membentengi persekutuan mereka. That would make ortodoksi radical indeed. Jadi inilah yang disebut dengan ortodoksi yang radikal itu, yang sungguh-sungguh radikal itu. Nah, ini soal tradisi. Tadi kalau soal kota tadi sudah saya jelaskan bagaimana pemikiran daripada teologi ortodoks radikal ini tentang kota. Mereka meminjam pemikiran dari Agustinus tentang dua kota itu, antara sorga dan bumi. Nah, ini soal kejahatan tadi ini sudah disebut juga. Ini kekerasan. Apa yang dimaksud dengan kekerasan oleh teologi ortodoks radikal ini? Nah, Milbank memperlihatkan pandangan tradisional tentang kejahatan dengan mengatakan, in Greek, Christian and Jews thought evil has been denied any positive foothold in being. Menurut dia, baik di Yunani, orang-orang Kristen Yunani, orang-orang Kristen dan Yahudi telah berpikir setan itu telah ditolak. Bahkan secara positif, kepersaudaraan yang positif itu tidak dalam proses positif itu sudah ada. Artinya tidak ada lagi sebenarnya bagi orang-orang Kristen atau Yahudi, pemikiran Yahudi, setan itu tidak ada. Nah, menurut dia pandangan ini, menurut beberapa filsuf seperti Jacob Rokozinski dan sebagainya itu lahir tanpa antisipasi pada peristiwa kejahatan terbesar pada abad ke-21 seperti the mass of organization of totalitarian control and error, systematic genocide, and the enslavement of people who are deliberately worked to the point of availment and then slaughter. Artinya menurut mereka begini, kalau orang Kristen mengklaim iblis itu telah ditolak, tidak ada lagi dalam pemikiran positif, keberadaannya dalam pemikiran positif, tidak ada lagi. Tetapi menurut mereka, kita harus berhati-hati pada abad ke-21 ini kejahatan yang telah ada ini jelas. Apa itu? Secara terorganisasi, ada teror, bahkan pembunuhan secara genosida. Genosida ini kan pembunuhan yang kejam, yang misalnya terjadi kepada orang-orang Yahudi, 6 juta dibunuh oleh Hitler, orang-orang Yahudi, supaya menghilangkan suku ini dari Jerman. Ini kan genosida. Sebuah tindakan kejahatan yang terstruktur ya. Nah, ini yang dia lihat. Sehingga kalaupun kita sudah mengklaim tidak ada iblis, tetapi kenyataannya ada.
Nah, menurut mereka jangan ada lagi seperti itu. Harus kita lihat bahwa yang menjadi pemikiran mereka bukan kekerasan mengatasi kekerasan. Yesus kan sudah pernah mengatakan itu. Nah, makanya mereka katakan di sini perbuatan yang dilakukan di atas menurut pandangan tradisional bukanlah merupakan tindakan kejahatan, tetapi hanya sebuah usaha untuk mempertahankan kualitas dengan menyingkirkan segala sesuatu yang menghalanginya. Kalau bagi orang Hitler, pembunuhan orang Yahudi 6 juta itu bukan kekerasan, tapi itu merupakan bagian dari sebuah tindakan untuk menunjukkan bahwa setiap orang yang menghalangi mereka untuk menunjukkan eksistensi mereka itu wajar-wajar saja. Dan menurut mereka itu tidak baik. Nah, makanya menurut Milbank, pandangan tersebut di atas mengikuti apa yang ditulis oleh Kant dalam bukunya. Milbank selanjutnya menegaskan bahwa pandangan yang mengatakan bahwa evil as a positively will denial of the good and so as a pure act of perspective without ground. Jadi kalau pandangan yang mengatakan secara positif kita telah menolak yang baik dan juga kemurnian sebagai perversity, sesuatu yang menyenangkan tanpa dasar, dikembangkan dengan sesuai dengan pandangan Kant melalui Schelling hingga ke Heidegger. Pandangan tentang kejahatan yang dianut oleh dunia modern masih berkutat pada positif evil. Nah, menurut Milbank akan memberi implikasi yang buruk. Nah, ini yang disebut dengan kejahatan dalam pemikiran ortodoks radikal itu. Mereka tidak suka pada kejahatan. Itu intinya. Mereka sangat menolak kalau kita menafikan eksistensi setan itu. Padahal dalam bentuk kekerasan setan sekarang berwujud. Nah, itulah makanya dia katakan ini secara sederhana. Milbank menjelaskan hubungan violence dengan will dalam teori radical evil. For the theory radical evil by contact, bla 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 bla. Nah, itulah pemikiran daripada radikal ortodoks. Bahkan dijelaskan lagi di sini nanti radikal evil itu menghasilkan konsekuensi logis apa itu? Apabila kejahatan dapat berubah menjadi kekerasan, maka kejahatan tidak pernah positif. Apabila kekerasan berubah menjadi kejahatan, maka kekerasan tidak pernah dapat dibuktikan dengan jelas. Ini pemikiran-pemikiran Milbank. Jadi saya pikir kita harus tetap kembali ke teks sehingga diskusi kita tetap hidup. Kita tidak ngawur dalam diskusi kita sehingga nanti pulang dari perkuliahan ini kita memahami dengan jelas apa itu teologi ortodoksi itu. Begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan. Silakan. Ini tadi saya setuju dengan pendapat Bapak itu, Pak. Supaya dilanjut. Oh gitu, oke. Baik, ada. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan. Karena teologi ortodoksi radikal ini lahir di abad ke-20, tentu di tengah-tengah perkembangan rasionalitas dan kritik historis serta sekularisasi, pertanyaan saya kepada penyaji keempat, begini, apa rupanya yang terjadi dengan, kalau ada yang radikal, itu pasti ada yang konservatif atau teologi sebelumnya. Jadi apa yang terjadi dengan teologi ortodoksi konservatif sehingga diperlukan teologi ortodoksi yang radikal ini? Apakah yang konservatif sebelumnya tidak menjawab tantangan yang ada pada saat itu? Yang kedua, pertanyaan saya, di samping teologi ortodoksi radikal, di abad ke-20 itu juga ada teologi yang dikeluarkan Calbat, neo-ortodoksi. Apa perbedaan dari ortodoksi radikal ini dengan neo-ortodoksi? Dan yang terakhir, apa yang mau kita terapkan di tengah-tengah gereja dari pembelajaran kelas kita pada hari ini melalui teologi ortodoksi radikal? Terima kasih Pak, saya kembalikan. Oke, baik. Silakan kepada para pembaca ya. Dari hasil bacaan kalian menjawab pertanyaan Adi. Kembalikan aja ke bacaan itu. Silakan.
dimulai dari siapa ini? Atau kita sebutlah ya. Silakan saudara Rajainal. Kawan dulu Pak. Ya, kami coba Pak. Oke, silakan. Ya, terima kasih tadi kepada saudara Adi ya. Jadi kami akan menjawab satu bagian, yaitu bagian dari apa bedanya ortodoks radikal dan neo-ortodoksi dari Bath. Ya, kalau kami melihat di sini bukan perbedaan yang kami lihat, tetapi neo-ortodoksi dari Bath itu mempengaruhi pemikiran dari John Milbank. Jadi neo-ortodoksi Bath itu menolak semua mediasi melalui bidang pengetahuan dan budaya dan cenderung mengasumsikan bahwa otonom positif untuk teologi yang membuat masalah filosofis menjadi masalah kepedulian. Jadi kami lihat di sini bahwa ortodoksi radikal itu sifatnya itu ia setuju karena neo-ortodoksi Bath itu membawa kepada teologi bagaimana menengahi ataupun semacam ia membuat suatu penengahan dari teori dan praktis itu mendapatkan titik temu. Nah, jadi ini jugalah yang diadopsi oleh pemikiran dari John Milbank sehingga neo-ortodoksi dari Bath ini yaitu yang mengadukan dari eksegetis dan refleksis untuk menemukan jawaban. Nah, inilah yang membuat John Milbank itu menjadi inspirasi. Ya, jadi kami lihat di sini bukanlah sebuah perbedaan, tetapi ia mengambil ataupun dipengaruhi neo-ortodoksi Bath itu yang menengahi eksegetis menjadi reflektis untuk mendapatkan suatu titik temu supaya tidak hanya teori tapi menjadi praktik juga, reflektis juga yang baik secara teologis, itu yang dikeluarkan oleh neo-ortodoksi dan sepemikiranlah demikian dipengaruhi Milbank sehingga teori-teori itu sehingga dimunculkan dari neo-ortodoksi dari Bath ini. Mungkin ini kami bisa jawab sedikit ditambahi teman-teman. Ya, silakan. Yang lain. Oke, terima kasih Pak. Yang akan saya jawab adalah masalah perbedaan antara neo-ortodoksi yang ditanyakan oleh saudara Adi tadi, neo-ortodoksi di sini antara Bath dengan teologi radikal ini. Di dalam catatan buku kita itu dikatakan bahwa Milbank berkata, ortodoks adalah rasa komitmen yang paling langsung terhadap kepercayaan Kristen dan teladan matriks patristiknya. Ia memperhadapkan ortodoksi radikal dengan neo-ortodoksi dari Barat yang sama-sama menolak semua mediasi di bidang pengetahuan dan budaya lain. Bartianisme cenderung mengasumsikan otonomi positif untuk teologi yang membuat masalah filosofis menjadi ketidakpedulian. Ortodoksi radikal lebih menengahi, tetapi kurang akomodatif. Hal yang membedakan antara Bartianisme dengan ortodoksi adalah kontras dalam substansi. Bartianisme cenderung pada eksegetis yang lamban, sedangkan ortodoksi radikal menggabungkan eksegetis dengan refleksi budaya dan filosofi dalam keluasi yang kompleks, namun dieksekusi secara koheren. Saya kira itulah perbedaan yang disampaikan oleh Milbank tentang antara teologi ortodoksi dengan neo-ortodoksi, teologi ortodoksi radikal dengan neo-ortodoksi yang disampaikan oleh Bath tersebut. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan Pak, dan mungkin pertanyaan yang lain kami persilahkan dulu untuk kawan-kawan yang lain. Oke, silakan. Sudah bisa Rajainal atau John Peter? Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Tadi pertanyaan daripada saudara Adi mengenai bahwa
teologi ortodoksi radikal ini kalau kita lihat memang muncul pada pada abad yang ke-20, lalu mempertanyakan apa rupanya yang terjadi di sana. Melalui daripada buku ini kami melihat ketika pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an ada terjadi gelombang gerakan feminis kedua yang mengangkat dua isu penting. Ada isu-isu yaitu tentang aborsi, kontrasepsi, disertai dengan lahirnya gerakan gay dan lesbian. Jadi dilematis gereja yang terjadi pada saat itu. Itu yang terjadi, untuk menjawab itulah teologi ortodoksi ini lahir. Itu yang bisa saya jawab, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Masih bersama kita John Peter. Mungkin jaringannya. Ya, jadi kalau disebut dengan kita banding-bandingkan ya, apakah ortodoks, yang konservatif dan yang radikal, kemudian neo ortodoks, ini sebuah pembahasan yang cukup panjang ya. Karena nanti kalau kita bicara itu semua dalam kelas ini, waktu kita tidak mungkin cukup. Karena pemikiran-pemikiran gereja ortodoks, teologi ortodoks, baru ortodoks radikal, kemudian neo-ortodoks, ini cukup rumit dan panjang sekali penjelasannya. Tapi yang jelas, ortodoks radikal ini mengkritisi yang ortodoks. Dia mengkritisi yang ortodoks. Ortodoks itu kan sebuah pengajaran yang pakem pada kebenaran, kepada hasil-hasil rumusan-rumusan konsili-konsili gereja dan pemikiran-pemikiran bapak bergereja, termasuk kepada pemikiran Agustinus, Calvert. Itu contoh mereka meyakini, melakukan doktrin-doktrin hasil-hasil konsili itu ortodoks. Artinya mereka tidak mau mencampur adukkan pemikiran-pemikiran mereka dengan perkembangan-perkembangan zaman. Sehingga mereka disebut ortodoks. Misalnya kalau kita bicara nanti ortodoks timur dan ortodoks barat, beda lagi. Ajaran ortodoksi barat dan ortodoksi timur pasti beda lagi. Tapi ortodoks artinya gereja ortodoks berarti dia, atau teologi ortodoks berarti dia selalu bersikukuh pada ajaran. Pada ajaran mana? Tentu kembali kepada konsili-konsili atau pada ajaran bapak gereja. Itu yang menjadi konservatif mereka. Konservatif berarti pada pakem, pada ajaran-ajaran yang sudah ditetapkan melalui konsili-konsili. Baik konsili ekumenis atau konsili-konsili gereja atau melalui bapak-bapak gereja, itulah rujukan mereka secara ortodoks. Kebenarannya ke sana. Nanti kalau kita lihat nanti, makanya saya katakan tadi gereja ortodoks itu atau ortodoks itu dibagi dua, ada gereja ortodoks barat, ada gereja ortodoks timur. Gereja ortodoks barat itu beda dengan gereja ortodoks timur. Ortodoks timur itu nanti menghadapi Unitarian, menghadapi Maronit, menghadapi gereja Melkit, menghadapi Armenian. Oh, itu di seputar gereja-gereja timur. Di gereja timur banyak sekali persoalan, mulai dari persoalan Nestorian misalnya, antara Nestorian dan monofisit. Wah, itu banyak sekali. Dan kemudian di gereja barat akan menghadapi reformasi-reformasi, baik reformasi dari dalam dan reformasi dari luar. Wah, ini juga persoalan ya, yang cukup panjang. Sehingga tidak mungkin kita bahas dalam pertemuan hari ini. Kalau neo-ortodoksi, apa itu neo-ortodoksi? Mereka kembali kepada ajaran yang benar. Ajaran tentang Allah, tentang Alkitab, tentang banyak sekali nanti ajaran neo-ortodoks. Itu neo-ortodoks artinya ya pembaruan dari ortodoksi, dari kebenaran.
Wah itu panjang lagi nanti pembahasannya. Nah, jadi kita fokuslah dulu kepada gereja teologi ortodoks radikal ini. Apa itu? Nah, itu ya. Jadi daripada membahas yang lain nanti, kecuali ada topik lain nanti kita bahas itu baru kita bahas. Begitu ya. Ini karena waktu, nggak mungkin lagi nanti Irene dan Lukas ini kita beri kesempatan bertanya. Kalau bertanya nanti mereka, kita akan selesai pukul 10 lewat nanti. Nah, tapi ditahanlah, masih banyak waktu untuk bertanya kan gitu. Masih ada waktu kita bertemu minggu depan, walau dalam topik yang berbeda gitu. Tapi saya minta lah ya minggu depan kita bukan membaca buku lagi, itu yang saya maksud dalam pertemuan kemarin. Kita lebih pada pemahaman kita tentang materi yang kita hendak sampaikan itu apa? Hasil bacaan kita. Nah, bukan lagi membaca apa yang ditulis dalam buku itu. Itu namanya membaca buku gitu ya. Saya tidak mau membaca buku lagi di sini, tapi di rumah kalian membaca buku, pahami, lalu sampaikanlah ke kita di sini. Saudara, saya telah membaca buku ini tentang teologi ortodoksi radikal. Ini diusung oleh Milbank dengan pemikiran bla 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 bla. Pemikirannya ada 3 yang paling utama bla 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 bla. Nah, nanti kan kita tidak jelas pemahamannya itu. Nah, dibukalah diskusi. Sebenarnya apa itu pengertian Milbank tentang kota? Nah, disitulah kalian menjawab tentang kota bla bla bla. Apa tentang tradisi bla 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 bla. Apa? Nah, disitulah kelihatan saudara yang membaca itu telah expert dalam materi itu. Nah, itu yang kita mau harapkan. Jangan lagi nanti membaca lalu habis waktu nggak ada diskusi. Nah, begitu ya. Ini melatih sebenarnya, melatih kita membaca teks dengan baik dan benar. Dan nanti kalau sudah di lapangan melanjutkan peran kita sebagai pendeta, membaca teks suci pun seperti itu gaya kita nanti. Kita membaca teks dengan analisis, kritis, lalu ketika kita berkhotbah sudah menjadi hasil dari perenungan yang mendalam terhadap teks firman. Kalau itu nanti jemaat akan senang dengan khotbah-khotbah kita. Karena kita sudah berpikir analisis kritis, historis atau apapun nanti itu pisau bedahnya, kita sudah expert dalam rangka membaca teks suci. Ini masih teks-teks biasa ini. Belum teks suci yang kita baca ini. Teks-teks biasa ini. Belum suci. Tapi dalam pembahasannya sudah banyak yang kesucian kan. Ya itu. Milbank itu orang saleh. Dia mengkritisi kesalehan orang Anglo-Katolikisme kan. Wah, kalau sudah orang saleh itu bisa mengkritik yang saleh-saleh lagi, berarti tingkat kesalehannya lebih tinggi. Kita ini posisi mana? Kita dikritisi orang pada kesalehan atau pada doktrinal atau pada pelayanan. Nah, mana posisi kita sekarang? Kalau dari kesalehan mungkin kita tidak ada dikritisi karena sarupa doang. Sama dengan cewek itu kan soal kesalehan kita. Ajaran. Apa yang mau dikritisi dari ajaran kita? Apakah kita selalu mengajar dalam khotbah-khotbah kita atau menindakbawakan jemaat? Nah, pengajaran muncul atau tidak? Itu kan nanti kita lihat dari respon jemaat kita terhadap pelayanan kita. Nah, begitu ya Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom dan di tempat ini. Kita jumpa minggu depan dengan laporan baca yang ketiga yang akan disampaikan oleh Devi, Martin, Sofyan, dan AHS. Siapa ini AHS ini? Hanya siapa? Laporan kita minggu depan ya berbicara soal teologi evangelikal, Injili. Wah, ini menarik ini. Oke, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita hari ini. Silakan berdoa. Tadi dari ruang Zoom, sekarang dari ruang kelas lah. Saya minta lah Pak Tanda Pinem yang berdoa. Ya, terima kasih Pak. Kita semua baik yang on-site maupun Zoom, kita bersama dalam doa, kita berdoa. Puji syukur bagimu ya Tuhan Allah Bapa kami yang telah memberikan kesempatan, kemampuan bagi kami untuk berdiskusi dalam mata kuliah teologi kontemporer. Tuhan memberkati kami untuk bisa mendapatkan pembelajaran dari materi diskusi kami. Tuhan juga memberkati Bapak dosen kami yang sudah membimbing kami, mengarahkan kami
untuk memahami materi diskusi kami hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami akan lanjutkan perkuliahan kami, aktivitas kami. Kami percaya tangan kasih Tuhan tetap menuntun kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Oke, selamat pagi. Pagi Pak. Pagi Pak, makasih Pak. Pagi Terima Pak. kasih Pak. Belum. Pagi Pak. Pagi, Pak.